Halo, kamu lagi dengerin podcast resensi buku yang berkolaborasi dengan penerbit Haru, penerbit buku Asia yang ingin berbagi nilai hidup lewat buku yang mengangkat isu-isu yang bisa didiskusikan. Podcast resensi buku ini juga berkolaborasi dengan penerbit Baca, Sira Media, dan Goshen Suara Indonesia. Di episode ini, kamu akan dengerin resensi dari teman-teman yang berpartisipasi di kompetisi. Selamat mendengarkan! Halo. Perkenalkan, nama saya Ica. Di kesempatan kali ini, saya merasa excited banget karena untuk pertama kalinya saya bisa berpartisipasi dalam lomba resensi buku yang diselenggarakan oleh podcast resensi buku bersama penerbit Haru, Goshen Suara Indonesia, penerbit Baca, dan Sira Media. Buku yang akan kita bahas untuk nyari tahu solusi dari problem yang udah saya spoiler di opening tadi berjudul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gulbeiwu yang diterbitkan oleh penerbit Haru dalam versi bahasa Indonesia pada bulan Juni kemarin. Buku ini tersusun dari 250 halaman. Sebenarnya, buku ini merupakan kumpulan esai yang diterjemahkan dari bahasa Korea. Terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama, kau pasti bisa mewujudkan banyak hal, meski harus jatuh bangun berulang kali. Bagian kedua, untukmu yang kelelahan karena selalu menahan semuanya sendirian. Dan bagian terakhir, kesukaan yang paling menunjukkan jati diri. Buku ini diangkat dari kisah penulis ketika berada di titik terendahnya dan merasa tidak bersemangat dalam melakukan apapun. Dalam hidup, kadang kita merasa lelah dan tidak punya minat terhadap apapun. Pada saat itulah kita merasa tak berdaya. Jangan menyalahkan diri sendiri yang tak berdaya. Jangan menyalahkan diri sendiri karena merasa lelah dan tidak punya minat terhadap apapun. Selama ini kita selalu berusaha melakukan yang terbaik. Dalam usaha tersebut, kita bisa saja merasa lelah. Bahkan mungkin melupakan hal yang kita sukai. Sebab kita terlalu fokus hanya untuk bertahan hidup. Sebab kita selalu memalingkan muka dari masalah. Setidaknya, selama membaca buku ini, kiranya hati yang lelah bisa beristirahat. Semoga kita berani untuk menyendiri, kala butuh waktu sendiri. Menyediakan waktu untuk memikirkan apa yang kita sukai. Jika dihadapkan dengan situasi sulit, kuharap buku yang ditulis dengan tulus ini dapat menghibur. Untuk orang yang merasa lelah malam ini dan tidak punya hal yang disukai, kita sudah berjuang keras, bertahan melalui hari yang panjang ini. Dengan satu kesungguhan hati untuk melakukan yang terbaik. Tulis Gulbeiwu. Menurut penulis buku Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, dalam hidup ini, kita pasti pernah merasa lelah dan tidak memiliki semangat untuk melakukan aktivitas apapun. Penulis juga menyebutkan bahwa terkadang saat kita berusaha terlalu keras untuk bisa memberikan yang terbaik atau terlalu lama menahan diri atas hal-hal yang tidak kita sukai dan mengganggu kita, ternyata hal itu bisa memicu perasaan lelah datang dan menghampiri kita. Kita jadi merasa tidak berdaya untuk melakukan apapun. Nah, buku ini menjadi sebuah jawaban untuk dapat mengantarkan pembaca menemukan titik terang dalam memahami dan mengenal diri sendiri. Setelah membaca buku ini, saya rasa buku ini dapat membawa pembaca untuk mengenal dirinya lebih baik lagi. Mengetahui apa saja yang disukai, membuat kita lebih berani untuk berlama-lama dan menghabiskan waktu melakukan hal yang dapat membuat kita bahagia, dan bahkan dapat membuat kita lebih terbuka untuk mengekspresikan perasaan yang sedang kita rasakan, yang mungkin selama ini telah terpendam sangat dalam di hati kita. Buku ini menyadarkan saya betapa pentingnya mengenal diri sendiri.
mengenal apa yang kita sukai dan tidak kita sukai. Meskipun terlihat sepele, tetapi hal tersebut merupakan salah satu langkah penting bagi kita untuk dapat menjalani hidup dengan bahagia dan tanpa tekanan. Menariknya, bahagia definisi penulis berbeda dari kebanyakan. Bahagia menurut penulis berarti fokus, karena fokus dapat membuat hati dan pikiran kita menjadi lebih tenang, bahkan dapat menjauhkan kita dari perasaan cemas, depresi, dan tidak bersemangat. Fokus berarti terus-menerus melihat sesuatu yang ingin kau lihat, terus-menerus melakukan sesuatu yang ingin kau lakukan, terus-menerus mendengarkan sesuatu yang kau ingin dengar, terus-menerus pergi ke tempat yang ingin kau kunjungi, terus-menerus memikirkan sesuatu yang menyenangkan. Tulis Gulbeywu. Sepanjang perpindahan satu kata ke kata lain hingga bertemu tanda titik, saya selalu mengangguk-angguk sambil memeluk diri sendiri. Ternyata, selama ini saya belum fokus pada diri sendiri, melainkan fokus kepada orang lain. Tak heran jika segala upaya yang saya lakukan hanya semata-mata untuk membuat orang lain menatap saya, mengakui saya, dan menerima keberadaan saya. Tanpa sadar, hal itu membuat saya berpura-pura, menjadi diri saya yang lain, melakukan berbagai kekerasan, pemaksaan, dan penyiksaan terhadap diri sendiri untuk pengakuan orang lain. Pantas saja bila rasa lelah datang dengan mudah dan berhasil membuat saya tak bersemangat untuk melakukan apapun. Di titik itu, saat saya merasa lelah dan tak berdaya, saya justru menyalahkan diri sendiri karena merasa belum berhasil membuat orang-orang mengakui keberadaan saya. Ya, karena tiap ketemu orang yang keren banget, jauh lebih keren daripada saya, selalu terlintas di pikiran. Kok bisa ya ada orang sehebat itu? Kok dia jauh lebih hebat dari aku sih? Kok aku nggak bisa sehebat dia? Mindset-mindset negatif kayak gini yang bisa bikin saya ngerasa kalau hidup saya tuh nggak berharga. Padahal sebenarnya setiap orang punya potensinya masing-masing. Tiap orang punya cara dan jalannya yang berbeda-beda untuk menggapai kesuksesan. But some of us sering ngerasa kalau kita tuh unworthy. Kita nggak seberharga itu. Padahal orang lain nganggap kita tuh keren banget loh. Sebenarnya kamu tuh hebat. Kamu udah ngelakuin banyak hal. But we don't feel that. We can't feel that. Kita tuh sebenarnya punya potensi yang bisa dikembangin. Karena saya percaya Allah pasti titipin hal yang bikin kita unik. Yang bikin kita spesial dan beda dari orang lain. Cuman, ya itu tadi. Kita terlalu fokus membandingkan potensi dan kesuksesan kita dengan orang lain. Akhirnya, demi untuk menyamakan diri agar menjadi hebat versi orang lain, gak jarang kita jadi membohongi diri sendiri. Memasang topeng supaya bisa duduk di tempat yang sama. Dan lagi-lagi buku ini menyadarkan saya bahwa saya tidak boleh membohongi diri saya sendiri dan menjadi orang lain. Saya harus berani keluar dari lingkaran yang memaksa saya untuk menjadi menarik versi orang lain. Saya tidak harus menjadi sempurna agar mereka mau mengakui keberadaan saya. Tidak apa-apa jika saya melakukan kesalahan, karena tidak ada satupun manusia yang luput dari kesalahan. Saya tidak harus selalu mengerjakan segalanya dengan baik, karena toh keburukan yang saya lakukan masih bisa diperbaiki di kesempatan lain selama saya memiliki keinginan untuk berbenah dan memperbaiki hal-hal yang kurang baik. Saya tidak harus selalu melakukan semuanya dengan benar, karena toh saya jadi bisa belajar dari kesalahan yang saya perbuat. Saya hanya harus mencari tahu hal-hal yang saya sukai dan dapat membuat saya fokus dalam menjalani hidup. Saya akan spoiler keunggulan buku ini dari pengalaman membaca saya.
Setelah 1 hari mendapatkan buku ini dari Mang Kurir dan langsung membacanya karena merasa excited, tidak terasa dalam sekali duduk saya bisa menyelesaikan buku ini. Karena menurut saya, meskipun buku ini merupakan buku terjemahan dari bahasa Korea, tapi buku versi bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh penerbit Haru mudah untuk dipahami. Gaya bahasanya ringan, dan saat saya membaca buku ini, entah kenapa saya sering merasa kalau saya nggak sedang membaca buku, tapi sedang berusaha mengerti diri saya lebih jauh lagi. Misalnya di halaman 119 yang tertulis sebuah tulisan dengan judul "Selama Ini". Ya, meskipun tulisan tersebut hanya terdiri dari 1 kalimat, tetapi kalimat itu berhasil membuat saya ingin berusaha lebih menyayangi diri sendiri. Kalimat itu berbunyi, "Kau sudah mengalami banyak kesulitan untuk menyelesaikan banyak hal sendirian." Atau tulisan di halaman 102 yang berjudul, "Kau adalah," dan isinya berbunyi, "Orang yang sudah cukup baik." Tulisan-tulisan ini tidak membuat saya merasa saya hanya sekedar membaca buku. Lebih jauh lagi, saya merasa disadarkan bahwa saya memang harus menyayangi diri saya sendiri. Bentuk sayang itu tercermin dari bagaimana saya bisa menjalani hidup. Dan tentu saja penulis menekankan bahwa wujud dari rasa sayang itu adalah kebahagiaan dalam hidup kita, di mana kebahagiaan hanya akan kita dapatkan apabila kita bisa fokus pada hal-hal yang kita sukai. Karena ini merupakan kumpulan esai yang bersumber dari pengalaman penulis dan mirip-mirip dengan topik quarter life crisis, saya merasa kalau buku ini dekat banget dengan saya. Banyak hal-hal yang seperti benar-benar terjadi di sekeliling saya. Misalnya saat penulis sedang berjuang mengumpulkan uang untuk memulai bisnis yang diinginkan. Tapi orang-orang di sekitar penulis yang tidak tahu dengan maksud dan tujuan penulis yang sedang memperjuangkan hal yang bisa membuatnya fokus, atau bahkan orang yang gak kenal sama penulis malah ikut menghakimi penulis. Mereka berusaha menjadi Tuhan dan menentukan jalan hidup orang lain. Kejadian ini udah banyak banget contohnya di kehidupan nyata. Saking relate-nya buku ini, sampai tiap baca masalah yang dipaparkan, saya langsung bisa memvisualisasikan konflik yang diceritakan. Selain itu, buku ini benar-benar menegaskan how to be the best version of yourself. Gimana caranya kita bisa respect sama diri sendiri dan fokus sama hal-hal yang bisa bikin kita bahagia. Kenapa sih dari tadi harus selalu bisa bikin kita bahagia? Ya, karena penulis di sini menjelaskan kalau kebahagiaan diri kita bisa membantu kita enjoy dalam melakukan berbagai aktivitas. Bahkan bisa bikin kita lebih bersemangat. Nah, tentunya kebahagiaan itu bakal kita dapatkan kalau kita mengetahui apa yang kita cintai. Dan lebih lagi, mencintai apa yang kita lakukan. That's why penulis benar-benar menekankan gimana caranya jadi diri sendiri, mengenal diri sendiri, dan tahu hal-hal yang kita cintai. Kita akan beralih ke kekurangan buku ini. Karena saya begitu menyukai buku ini, gak banyak kekurangan yang saya temukan. Sejauh ini, menurut saya kekurangan buku ini cuma 1, yaitu masih ada beberapa tipe dan ada beberapa kata yang penggunaannya kurang nyambung. Sebenarnya ini hal sepele sih, tapi tetap mengurangi kenyamanan saat lagi asyik-asyiknya membaca. Misalnya di halaman 68, paragraf kedua, baris terakhir. Di sana ada kalimat yang berbunyi, juga ketika jika perasaan suka dan senang telah lama menghilang. Aneh gitu kan ya bacanya. Ketika, jika, jadinya malah nggak nyambung. Dan dari keseluruhan buku, saya bisa menemukan 4 bagian dari buku ini yang punya problem serupa, kurang nyambung. Termasuk halaman 68, halaman 98, halaman 117, dan halaman terakhir, halaman 181. But it's okay, karena bukan hal fatal, dan saya rasa masih bisa dipahami maksud dari kalimat-kalimat yang kurang baik tersebut.
Tepat di halaman 247, saya kemudian tersenyum, merasa lega, dan memeluk diri sendiri lebih erat. Setelah ini, saya akan menjadi diri saya yang baru, versi terbaik dari diri saya. Bukan untuk menarik perhatian orang lain tentunya, tetapi untuk fokus pada hal-hal yang saya sukai agar saya dapat mencintai diri saya sendiri dan segala ketidaksempurnaan yang melekat di hidup saya. Saya harus mencintai diri saya sendiri. Harus. Selalu merasa bahagia bukanlah yang terpenting. Yang terpenting adalah terus bergerak maju untuk mengisi hidupmu dengan momen bahagia. Tahu siapa yang bisa membuatmu fokus menemuinya, tahu apa yang bisa membuatmu fokus saat melakukannya, tahu tujuan perjalananmu, tahu makanan apa yang bisa membuatmu fokus saat memakannya, tahu apa yang membuatmu senang jika kau melihatnya, dan tahu semua yang menjadi fokusmu. Tulis Gulbeiwu. Akhir kata, saya sangat merekomendasikan buku ini. Saya harap teman-teman yang sempat tersesat di jalan ingin menjadi sempurna untuk mendapatkan pengakuan dan diperhatikan oleh orang lain, dapat mengenal dirinya lebih jauh lagi dan lebih fokus pada hal-hal yang dapat membahagiakan. Sebab kita jauh lebih berharga dari apapun.